Yo halo guys, balik lagi di channel aku. Ya jadi buat yang belum tahu aja nih, beberapa hari lalu telah keluar info cukup banyak nih buat Project Toei ke depannya dalam rangka merayakan anniversary mereka yang ke-55 tahun. Dan buat saat ini infonya baru keluar soal dari movie-nya Agito aja ya. Jadi mungkin di video kali ini aku bakalan bahas semua updatean itu dulu. Sorry banget nih guys kalau misalkan video ini baru bisa diupload sekarang, karena jujur aja akhir-akhir ini tuh aku lagi sibuk banget nih di real life. Jadi mohon dimaklumin ya. Oke, balik lagi nih ke topik. Jadi sesuai yang aku bilang tadi, di video kali ini aku bakalan bahas semua updatean soal movie terbaru Agito. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke bahas santuйnya. Jadi ini dia semua updatean soal movie terbaru Agito. Hazard on. Oke, sebelum masuk ke pembahasan trailernya, aku bakalan bacain dulu nih sinopsis cerita pada movie kali ini. Movie kali ini akan berjudul Kamen Rider Agito Psychic War. Setengah membeku sampai mati, setengah terbakar sampai mati. Dua kematian yang saling bertentangan terukir dalam satu tubuh. Suatu kejahatan yang mustahil yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya dan di luar pemahaman. Unit persenjataan khusus untuk makhluk hidup tak dikenal di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang dikenal sebagai Unit G mulai bertindak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun orang yang seharusnya ada di garis terdepan, Makoto Hikawa, sama sekali tidak terlihat. Yang paling kau butuhkan adalah Hikawa Makoto. Takdir mulai bergerak dan kemudian secara diam-diam sebuah evolusi baru akan segera dimulai. Oke, setelah membaca sinopsisnya tadi, kita bisa sedikit nangkep lah ya. Kalau misalkan kemungkinan movie kali ini bakalan berfokus sama Hikawa Makoto alias pengguna G3 system dulu. Oke, next kita bakalan bahas sedikit nih soal posternya. Terlihat jelas di poster kali ini memperlihatkan helm dari Kamen Rider Guilds yang mau hancur setengah wajahnya. Pertanda apa ini kira-kira ya? Aku tuh sempat baca-baca ya komentar dari kalian nih soal poster kali ini. Ada yang bilang kalau misalkan kostum dari Kamen Rider Guilds ini udah mau hancur, jadi makanya dihancurin sekalian. Terus ada yang berteori lagi nih kalau misalkan Guilds bakalan bertemu sama villain baru yang jauh lebih kuat daripada dia, yang membuat Guilds ini dapat mudah dikalahkan dan dihancurkan. Ya macam-macam lah komentar dari kalian. Cuman buat sekarang kan belum ada jawaban pasti nih. Apa sih maksudnya dari hancurnya helm Guilds ini? Mumpung belum ada jawaban resminya, mending kita berteori sehat dulu aja, mau nggak? Pokoknya kalau kalian punya teori atau pendapat menarik, entah itu soal sinopsis atau soal poster tadi, boleh taruh aja di kolom komentar. Kira-kira ada hubungan apa ya antara kasus yang ada di sinopsis sama yang terjadi sama Kamen Rider Guilds? Oke, setelah ngebacain sinopsis cerita dan nyinggung sedikit soal posternya, kita langsung aja bahas soal trailernya nih. Trailer kali ini akan berdurasi 30 detik aja. Tapi walaupun singkat, cukup banyak nih hal menarik yang bisa dibahas. Trailer kali ini dibuka dengan memperlihatkan tulisan yang bertuliskan Humanity Awakening atau kebangkitan umat manusia. Selanjutnya memperlihatkan sebuah kota yang cukup sepi penduduk, yang terlihat sebuah mobil polisi yang mungkin sedang menuju ke suatu tempat untuk menyelidiki kasus aneh yang terjadi di kota tersebut. Lalu menampilkan beberapa polisi yang sedang mengamati seorang pria yang seperti telah tewas membeku, yang bisa aja dia adalah korban dari kasus aneh ini. Kalau dilihat-lihat cukup serem juga ya, ngeliat jasad manusia yang udah pucat membatu gini, sampai putih gitu dong warnanya, gila. Lalu selanjutnya menampilkan Jun Kaname alias yang pernah bermain sebagai Makoto Hikawa di serialnya Agito dulu. Di movie kali ini dia bakalan comeback lagi. Kalau ngeliat dari tatapan dan ekspresi wajahnya yang kayak bingung gitu, bisa aja Hikawa nih kaget ngeliat seisi kota banyak orang-orang yang berjatuhan di sana, yang kemungkinan orang-orang ini korban dari kasus sebelumnya. Lalu scene berganti lagi dengan tulisan yang berbunyi, dunia terbangun akan kekuatan supranatural. Selanjutnya memperlihatkan fenomena aneh secara tiba-tiba nih, yang membuat orang-orang di sana dapat terbang dengan sendirinya dan terjatuh hingga membuat mereka tewas. Scene berganti lagi memperlihatkan seorang wanita yang berpakaian full berwarna hitam yang sedang berdiri tenang di tengah korban-korban yang sudah tewas dari fenomena aneh tadi. Apakah kemungkinan besar wanita ini adalah antagonis dari movie kali ini? Dan apakah dia adalah dalang dari semua kekacauan yang terjadi? Scene berganti lagi dengan tulisan yang bertuliskan ketika kekuatan direbut. Lalu memperlihatkan seseorang yang tubuhnya bercahaya warna-warni pelangi gitu. Selanjutnya menampilkan Kamen Rider G3 dan Kamen Rider G3X yang sedang mencoba menyerang seorang wanita yang berpakaian warna hitam tadi. Di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan dia tuh bisa ngeluarin elemen petir dari tangannya. Lalu memperlihatkan seorang pria berotot yang berambut putih yang sedang berjalan di tengah kekacauan yang terjadi. Kira-kira siapa dia ya? Fenomena orang-orang bisa terbang sendirinya ternyata bisa terjadi juga ya di dalam ruangan. Jadi nggak cuma di luar ruangan doang, tapi di dalam ruangan juga bisa kena. Selanjutnya ada tulisan lagi yaitu Monster Rise, atau artinya kebangkitan monster,
yang mungkin bisa diartikan juga sebagai kebangkitan dari musuh baru yang cukup mengancam kehidupan manusia. Lalu terlihat tangan seseorang yang jadinya tuh bisa berubah jadi kayak besi tajam gitu ya, yang besinya tuh hampir mengenai mata seseorang. Ya paling ini si Hikawa ya. Lumayan kelihatan kok wajahnya kalau ini Hikawa. Gak cuma itu aja, ada juga diperlihatkan seseorang yang jarinya bisa menembakin peluru asli. Cuma dengan ngeposein jari ala-ala pistol gitu, bisa buat nembak beneran dong. Di tempat lain terjadi serangan kilat secara tiba-tiba nih, yang mengenai cukup banyak orang di sana. Lalu yang kita tunggu-tunggu, kita pun diperlihatkan sama aktor Toshiki Kasu, alias yang akan bermain sebagai Soichi Sugami di Kamen Rider kali ini. Padahal serialnya Agito tuh udah 25 tahun lalu loh, tapi kok aktornya nih awet muda ya. Lalu diperlihatkan lagi Hikawa di suatu tempat yang kayak udah babak belur gitu, kayak habis digebukin sama seseorang. Selanjutnya memperlihatkan Kamen Rider Gills yang helmnya hancur setengah wajah, yang kayak di poster tadi. Dan terakhir yang gak kalah menarik nih, terdapat tulisan lagi yang bertuliskan Kamen Rider 55 tahun anniversary Production Kamen Rider Chronicle. Nah dari sini, apakah ini clue bahwasalnya selain movie-nya Agito, bakalan ada project lain yang bertujuan untuk merayakan anniversary 55 tahun juga. Entah itu movie dari rider lain, entah itu project lain. Tapi kalau kalian belum tahu aja ya, beberapa waktu lalu sempat keluar lagi nih logo dari Kamen Rider Kabuto 20 tahun. Entah itu cuma sekedar logo atau next projectnya, nggak tahu ya. Coba kalau kalian punya teori atau prediksi menarik, boleh kok taruh aja di kolom komentar. Oke, setelah ngebahas trailernya tadi, sekarang aku bakalan bacain komentar-komentar dari aktor yang bakalan comeback di movie kali ini ya. Yang pertama nih, dari Toshiki Kasu, alias si Soichi Sugami. Sebagai seorang aktor, saya sangat terharu bahwa Agito akan menyandang gelar penting di ulang tahun ke-55 Kamen Rider. Dan saya benar-benar merasa terhormat dapat kembali lagi sebagai Agito. Saya terkejut ketika mendengar bahwa film terbaru akan dibuat. Tetapi saat saya membaca naskah Inoue Sensei dan bertemu kembali dengan teman-teman lama saya di lokasi syuting, Sugami Soichi dalam diri saya tiba-tiba terbangun. Sampai jumpa di bioskop pada 29 April untuk Agito Psychic War. Oke, itu buat komentar dari Toshiki Kasu ya. Lanjut yang kedua, ada komentar dari Jun Kaname alias si Makoto Hikawa. Di tahun bersejarah ini yang menandai ulang tahun ke-55 Kamen Rider dan ulang tahun ke-25 Agito, saya sungguh bahagia dan merasa terhormat dapat kembali ke dunia ini sebagai aktor utama pertama kalinya dalam 25 tahun. Bagi saya, Agito adalah titik awal karir akting saya. Saya mengerjakan proyek ini dengan semangat. Yang saya rasakan saat ini adalah perasaan yang sekarang dapat saya ungkapkan setelah waktu berlalu. Saya ingin mempersembahkan film ini kepada semua orang yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun, dan kepada semua orang yang telah memungkinkan kesempatan luar biasa ini terwujud. Ya begitu deh komentar dari dua cast dari serialnya Agito. Tapi masih ada lagi nih komentar dari produser Shinichiro Shirakura. Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan kata Henshin di Kamen Rider? Apakah itu transformasi fisik ataukah transformasi yang melibatkan pemakaian topeng atau berkostum? 55 tahun kemudian masih belum ada jawaban pastinya. Namun justru dengan ambiguitas ini yang menjadikan seorang rider, Kamen Rider adalah karakter yang mengatasi batasan yang berubah-ubah antara manusia dan monster. Ini adalah tantangan orang-orang yang melangkahi berbagai hal. Hikawa Makoto yang diperankan oleh Jun Kaname tidak berubah wujud. Dia tidak memiliki kemampuan khusus. Dia hanya mengenakan pakaian pelindung yang diperkuat di atas daging dan darahnya. Namun demikian, dia mengatasi batasan-batasan tersebut dengan tekad yang kuat. Ulang tahun ke-55, kami ingin menyampaikan kisah transformasi yang hanya bisa diceritakan oleh rider. Kalau kali ini penyampaian beliau mungkin cuma mempertanyakan apa sih arti Henshin yang sebenarnya. Yang kayak beliau bilang, apakah soal perubahan fisik atau perubahan yang menggunakan topeng di wajah. Beliau juga menyinggung soal Hikawa nih, yang mengatakan adalah Hikawa seorang manusia biasa yang menggunakan alat di atas tubuhnya untuk bertarung. Karena memang yang kita tahu, dulu di serialnya Agito, Hikawa cuma manusia biasa yang kalau mau bertarung harus menggunakan G3 system secara manual. Dan ya, itu dia semua updatean dari movie terbaru Kamen Rider Agito kali ini. Gila sih, updateannya kali ini banyak banget. Ya, walaupun nantinya bakalan ada updatean susulan ya. Cuman bodoh lah ya, nanti bakalan aku bahas terpisah aja. Buat video kali ini, cukup updatean ini dulu aja ya. Karena aku juga lagi sibuk banget nih, maaf banget nih. Jadi masih belum banyak waktu buat ngonten. Cuman gak apa-apa, aku sempet-sempetin buat bahas kali ini. Makasih banget nih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku. Kalian juga bisa subscribe channel aku. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Mux
Hazard on!